Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta tuton mata kuliah teknik penulisan karya ilmiah. Jadi pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan mengenai petunjuk untuk mengerjakan tugas ketiga atau tugas terakhir pada tuton kita semester ini. Nah, pada tugas 3 ini ada beberapa bagian pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah, yang pertama itu kalian diminta untuk mempersiapkan artikel yang telah Anda buat pada tugas 2 agar untuk disubmit pada jurnal ilmiah, yaitu pada jurnal UT sendiri. Nah, kalian bisa mengunjungi jurnal pendidikan UT di alamat ini ya, tampilannya di sebelah kanan ini, di sebelah kanan layar. Jadi artikel ketika Anda sudah membuat atau mengerjakan tugas 2 sesuai dengan petunjuk ya yang benar, maka artikel tersebut bisa dipersiapkan atau bisa diterbitkan di jurnal UT melalui beberapa proses sesuai dengan aturan yang diberlakukan pada jurnal pendidikan UT. Nah, jadi untuk lebih jelasnya terkait jurnal UT sendiri itu Anda bisa membuka link atau web dari jurnal pendidikan UT ya. Di sini ada beberapa petunjuknya bagaimana prosedurnya, bagaimana langkah-langkahnya ketika kita mau menerbitkan. Nah, Ibu jelaskan dulu di sini untuk kalau kalian ingin menerbitkan jurnal UT, di sini ada petunjuknya ya. Dan ada beberapa syaratnya dan template-nya di sini bagaimana penyusunannya atau bentuk dari format jurnal yang akan diterbitkan di jurnal pendidikan. Nah, jadi kalau di sini kita lihat untuk masuk mengakses jurnal pendidikan UT kalian perlu registrasi dulu. Jadi kalian ikuti petunjuknya di sini ya untuk bisa mengakses atau menerbitkan jurnal. Setelah kalian membuat akun, maka kalian baca petunjuknya, proses dari penerbitan jurnal ya. Ada tahap review, ada tahap cek plagiarisme dan lain sebagainya. Jadi untuk lebih jelasnya kalian silahkan membuka atau mengunjungi situs dari jurnal pendidikan UT ya. Nah, kemudian selain itu tadi, selain kalian diperintahkan untuk mempersiapkan artikel untuk diterbitkan di jurnal, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab dan pertanyaan ini kalian upload di Tuton sebagai tugas ketiga. Nah, di sini ada 13 pertanyaan. Ya, Ibu akan menjelaskan ya bagian-bagian dari setiap pertanyaan ini. Nah, nomor 1 itu setelah Anda mengunjungi tadi jurnal pendidikan UT, kalian diminta untuk menganalisis apakah jurnal itu masuk pada jurnal nasional atau termasuk pada jurnal internasional. Kemudian jelaskan pula jurnal tersebut terindeks atau situs pengindeks apa saja, atau jurnal tersebut terindeks atau terhubung dengan pengindeks apa saja, situs apa saja, seperti itu. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan ini silakan Anda membaca kembali materi tentang pengklasifikasian jurnal, baik itu jurnal nasional, jurnal lokal maupun jurnal internasional. Nah, setelah kalian membaca pengertian dari atau keberadaan masing-masing jurnal, klasifikasi jurnal. Nah, Anda lihatlah dari tampilan atau isi dari jurnal pendidikan UT sendiri itu termasuk kategori apa, apakah masuk jurnal internasional, nasional kah, atau jurnal lokal, seperti itu. Nah, kemudian ini terindeks apa, kalian lihat di sini ya, ini indexed in ya. Sini ada keterangannya di jurnalnya, sangat jelas ya dan sangat lengkap. Silakan Anda buka. Kemudian yang kedua,
Jelaskan prosedur penerbitan jurnal tersebut. Anda dapat menemukannya pada artikel evaluation process di bagian bawah author guidelines ya. Di sini kalian buka di sini ya. Mohon maaf di sini tampilannya agak kecil, jadi kalau mau tampilan yang lebih bagus dan lebih lengkap itu kalian bisa buka di laptop ya, atau di PC. Nah, karena ini saya bukanya di tablet, jadi tampilannya agak sedikit terbatas tampilan awalnya. Tapi untuk ini kalian bisa lihat di sini di pilihan menunya di bagian author guidelines-nya atau petunjuk penulisannya ya. Bagaimana sih langkah-langkah untuk kita menerbitkan jurnal di Jurnal Pendidikan UT. Di sini ya, kalian bisa buka di sini. Ada in English atau mau in bahasa Indonesia. Bagian sini ya. Ini. Oke, selanjutnya nomor 3 adalah jelaskan proses review yang berlaku pada jurnal tersebut. Nah, kalian bisa lihat di sini di set menu ini ada bagian reviewer, ada bagian peer review proses dan lain sebagainya. Nah, jadi kalian bisa baca di situ, menerjemahkan sendiri, dan kemudian kalian simpulkan bagaimana sih proses dalam review jurnal yang berlaku pada Jurnal Pendidikan UT ya. Selanjutnya adalah proses pengecekan plagiarisme yang berlaku pada jurnal tersebut. Nah, jadi kalian cek di sini. Ada di sini plagiarisme cek. Nah, kalian bisa buka di situ bagaimana sih proses plagiarisme pada Jurnal Pendidikan UT ya. Kemudian yang kelima adalah carilah petunjuk penulisan dan lengkapi tabel berikut. Jadi kalian buka di sini di Jurnal Pendidikan UT petunjuk penulisan atau template penulisannya. Mungkin di bagian sini ya. Nah, kemudian kalian isi ini komponen-komponen ini sesuai dengan petunjuk yang ada di template ini ya. Jadi kalian baca di petunjuk atau template atau format penulisan jurnal yang sesuai dengan aturan dari Jurnal Pendidikan UT. Kemudian kalian isi komponen-komponen pada pertanyaan. Misalnya ukuran kertas di sini A4, ukuran spasi di sini syaratnya apa ya. Nah, kalian bisa buka di sini ya. Di sini dijelaskan ya dengan jelas bagaimana sih panduan penulisannya. Nah, di sini dijelaskan, maka Anda berminat untuk publikasi artikel Anda pada Jurnal Pendidikan UT. Nah, di sini ada caranya ya. Naskah dipublikasikan di jurnal lain atau pada jurnal naskah belum jadi di sini kalian bisa baca syaratnya ya. Dan ketentuannya di sini ada ukuran kertas, format 1 spasi 1 kolom ya. Di sini ada. Nah, ketentuan penulisan naskah. Nah, dari petunjuk yang tertera di Jurnal Pendidikan ini, kalian isilah tadi yang soal nomor 5. Sini pertanyaannya, ukuran kertasnya apa? Di sini jelaskan ukuran kertasnya 4, kemudian ukuran spasinya berapa? Di sini ada ukuran spasi 1 spasi ya, dan lain sebagainya. Itu yang nomor 5. Kemudian nomor 6, ada berapa ragam bahasa yang Anda ketahui? Kan pada inisiasi 7 kan dijelaskan materi tentang ragam bahasa. Jadi kalian bisa cek kembali di situ, kemudian menyimpulkan ya ada ragam bahasa apa saja. Kemudian pada artikel ini atau pada jurnal ini ada berapa ragam bahasa ada berapa ragam bahasa yang diterapkan ya. Saya rasa itu sangat jelas ya. Oh iya, kalau menjelaskan itu tidak perlu semuanya yang ada di modul itu di copy paste, tapi kalian baca dulu, analisis, kemudian ringkas tapi isinya itu padat dan jelas ya, jelas dan padat. Kemudian ragam bahasa. Kemudian nomor 7, ragam bahasa yang digunakan pada jurnal tersebut
termasuk dalam ragam bahasa apa. Jadi kalian lihat di jurnal ini, kemudian kalian lihat ragam bahasanya apa saja sih yang digunakan. Kan sebelumnya tadi di nomor 6 kalian sudah mempelajari atau mengetahui tentang ragam-ragam bahasa dan penjelasannya. Nah, kemudian kalian lihat di jurnal UT, jurnal pendidikan UT, di sini menggunakan ragam bahasa apa saja ya, dan dijelaskan secara singkat. Kemudian nomor 8, apakah jurnal tersebut dapat menjadi tujuan Anda dalam menerbitkan artikel ilmiah Anda? Jelaskan cara Anda memilih jurnal ilmiah untuk mempublikasikan artikel ilmiah Anda. Jadi di sini menurut Anda, apakah jurnal UT ini bisa menjadi tempat Anda untuk menerbitkan jurnal? Kan jurnal itu banyak ya, hampir di setiap kampus itu memiliki jurnal, rumah jurnal sendiri. Jadi menurut kalian, apakah jurnal UT ini bisa menjadi pilihan Anda untuk menerbitkan jurnal Anda? Terus alasannya kenapa? Kenapa Anda memilih jurnal? Jadi, karena kan masing-masing jurnal itu jurnal itu kan memiliki kelebihan dan kekurangan. Ada yang cakupannya atau indeksnya lebih sempit, ada juga yang lebih luas ya, dan lain sebagainya. Jadi kalian jelaskanlah kenapa Anda memilih, misalnya Anda memilih bahwa jurnal itu bisa menjadi pilihan untuk menerbitkan artikel Anda ya. Kemudian sebutkan kenapa sih, apa kelebihan dari jurnal UT sendiri itu. Seperti itu. Kemudian jelaskan langkah-langkah penulisan jurnal situs pengindeks DOAJ ya. DOAJ. Jadi kalian bisa buka di sini ya. Oke, saya lanjutkan ya, nomor 9. Jadi jelaskan langkah-langkah melakukan penelusuran jurnal di situs pengindeks DOAJ. Nah, jadi kalian bisa membuka situs DOAJ itu di www.doaj.org. Nah, kalian bisa lihat caranya di YouTube juga, penjelasannya di YouTube ya. Di sini ada banyak yang membahas tentang cara mencari referensi artikel di jurnal DOAJ. Nah, jadi kalian bisa cari di YouTube ya. Gimana sih cara mencari referensi artikel yang terindeks di DOAJ, seperti itu. Nah, mungkin itu cukup jelas ya. Selanjutnya jelaskan etika pengiriman nomor berapa ya? Nomor 10. Jelaskan etika penulisan naskah yang Anda ketahui. Nah, jadi ini saya rasa jawabannya ada di inisiasi ya, di materi etika penulisan naskah. Kemudian ada ini materi-materi sebelumnya. Kemudian jelaskan etika pengiriman naskah yang Anda ketahui. Kalian bisa cari jawabannya ya di beberapa sumber atau di modul maupun di inisiasi yang telah disediakan. Dan untuk memperluas literasinya silakan baca di sumber lainnya, di internet kah atau di YouTube kah dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ke-12, kalian diminta untuk menyunting teks berikut. Jadi di sini kalian disediakan teks, kemudian kalian disuruh menyunting, kalian analisis setelah kalian mempelajari tentang cara penulisan, catatan kaki, penilaian ragam bahasa, formal, baku, dan non formal ya. Nah, kalian perhatikan paragraf ini, adakah yang belum sesuai ataukah sudah sesuai. Nah, kalau belum sesuai kalian perbaiki yang mana, kemudian kalian perbaiki yang mana yang menurut Anda kurang sesuai berdasarkan kaidah maupun aturan lain yang terkait dalam penulisan teks pada karya ilmiah ya, itu. Kemudian yang ke-13, Anda telah membuat abstrak pada tugas kedua. Nah, sekarang abstrak itu tadi yang telah Anda buat itu disunting atau dibuat menjadi bahasa Inggris. Kemudian kita bisa menggunakan program Grammarly untuk menggunakan agar bahasa Inggrisnya itu
lebih tertata atau benar ya, atau menghampiri sempurna gitu. Jadi abstrak yang telah kita buat di tugas kedua itu, ini abstraknya saja ya, tidak semuanya, hanya bagian abstrak yang kita buat itu kemudian dari bahasa Indonesia kita translate ke bahasa Inggris agar bahasa Inggrisnya atau bahasanya rapi dan benar, kata benar sesuai dengan kaidah penulisan bahasa Inggris yang formal dan yang untuk penulisan karya, standar penulisan karya ilmiah, kita bisa menggunakan penyuntingan program bahasa asing itu menggunakan Grammarly. Ya, mungkin itu penjelasannya. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi adik-adik mahasiswa dan bisa mengerjakan tugas 3 ini ya dengan maksimal dan segera menguploadnya ya, karena batasnya tinggal beberapa hari lagi. Oke, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.